Pi Network KYC tentative. Sudah berbulan-bulan. Status Anda tidak bergerak. Bukan gagal. Bukan ditolak. Hanya satu kata yang muncul di layar mereka, tentatif. Lebih dari 1,7 juta pioner telah menyelesaikan proses KYC. Namun, status akun mereka tetap tidak berubah. Ini bukan akibat kesalahan dokumen, bukan pula karena akun bermasalah. Dan sampai hari ini, tidak ada yang memberi penjelasan kapan proses ini akan selesai. Dalam video ini, kita akan mengungkap mekanisme di balik status tentatif, berdasarkan data resmi dari Pi Network, tanpa spekulasi. Semua fakta yang akan dibahas bisa diverifikasi, dan tujuannya jelas, memberi pemahaman yang tepat bagi setiap pioner yang masih menunggu. Skala masalah dan definisi. KYC tentatif bukanlah status gagal, juga bukan tanda bahwa akun Anda ditolak. Kata tentatif berarti persetujuan bersyarat, akun Anda telah diverifikasi secara awal, tetapi masih menunggu validasi dari sesama pioner. Sistem Pi Network tidak bergantung pada verifikasi terpusat. Setiap pioner memvalidasi pioner lainnya. Dalam white paper resmi Pi, mekanisme ini disebut Human Validation Protocol, sebuah desain yang menempatkan komunitas sebagai inti dari proses verifikasi. Seberapa banyak pioner yang terdampak status ini? Berdasarkan data resmi Pi Day 2026, sekitar 17,5 juta pioner telah menyelesaikan KYC, dan sekitar 15,8 juta telah berhasil migrasi ke mainnet. Artinya, masih ada sekitar 1,7 juta pioner yang belum menyelesaikan proses migrasi. Sebagian dari mereka berada dalam status tentatif, sementara sebagian lainnya masih dalam tahapan teknis atau administratif sebelum migrasi. Angka ini bukan sekadar statistik. Ini setara dengan jumlah penduduk kota Semarang di Indonesia. Dalam skala global, jumlah ini hampir setara dengan populasi sebuah kota besar seperti Barcelona. Setiap orang di antara jutaan pioner ini mengalami ketidakpastian yang sama, menunggu proses yang tidak terlihat namun sangat menentukan akses mereka ke ekosistem Pi. Lalu pertanyaan yang paling wajar muncul adalah, berapa lama waktu normal bagi seorang pioner untuk keluar dari status tentatif? Pi Core Team tidak menetapkan batas waktu resmi. Berdasarkan laporan komunitas global, rata-rata proses ini berlangsung antara 3 hingga 9 bulan setelah submisi KYC. Bahkan ada laporan pioner yang menunggu hingga 6 bulan tanpa perubahan. Ini bukan cerita hipotetis. Komentar-komentar di channel ini sendiri mencerminkan pengalaman nyata. Pertanyaannya yang muncul jelas, mengapa proses ini bisa berlangsung begitu lama, dan apa yang terjadi di balik sistem validator yang membuat antrean ini tetap panjang? Mekanisme validator pool. Setiap pioner yang berada dalam status tentatif menunggu minimal 3 validator manusia lain untuk meninjau identitasnya. Validator ini bukan sistem otomatis, melainkan pioner lain yang telah menyelesaikan KYC dan mendapatkan lisensi resmi untuk melakukan validasi. Lisensi ini bukan permanen. Validator dapat kehilangan haknya jika memberikan penilaian yang tidak akurat atau tidak konsisten. Fakta ini menciptakan risiko tinggi bagi mereka yang ingin menjadi validator, dan menjadi salah satu alasan mengapa banyak validator akhirnya berhenti aktif. Tanpa insentif yang jelas, partisipasi komunitas menurun, dan antrean tentatif tetap panjang. Masalah berikutnya adalah rasio validator dibandingkan antrean. Saat ini ada sekitar 1,7 juta pioner yang masih menunggu status tentatif mereka diselesaikan. Jumlah validator aktif tidak dipublikasikan secara resmi, namun laporan komunitas global menunjukkan bahwa jumlahnya jauh lebih sedikit daripada antrean yang menunggu. Ini menciptakan bottleneck struktural, bukan karena sistem Pi bermasalah secara teknis, melainkan karena jumlah validator yang aktif tidak mencukupi untuk memproses antrean besar yang ada. Situasi ini semakin diperparah oleh pencabutan lisensi beberapa validator setelah Pi Day 2026. Sistem mendeteksi pola validasi yang tidak konsisten dan menonaktifkan lisensi mereka untuk menjaga integritas Human Validation Protocol. Dampaknya, antrean tentatif tidak berkurang, bahkan jumlah validator aktif semakin sedikit. Untuk menanggulangi hal ini, Pi Core Team memperkenalkan KYC Validator Rewards, program resmi yang diumumkan di Pi Day 2026. Program ini bertujuan memberikan insentif nyata bagi validator agar kembali aktif, sekaligus mempercepat penyelesaian status tentatif bagi jutaan pioner yang menunggu. Data resmi Pi Day 2026. Pada Pi Day 2026, Pi Core Team secara resmi mengumumkan distribusi KYC Validator Rewards bagi semua validator aktif. Program ini bukanlah janji baru, melainkan kelanjutan dari inisiatif yang sudah dirancang sejak Open Network diluncurkan. Tujuan resmi dari reward ini jelas, meningkatkan partisipasi validator dan mempercepat penyelesaian proses KYC bagi pioner yang masih dalam status tentatif. Distribusi reward dimulai dari validator yang paling awal terdaftar,
memberikan prioritas historis sekaligus menjaga kontinuitas sistem validasi komunitas. Selain itu, P-Day 2026 juga menandai pembukaan migrasi kedua. Langkah ini memberikan kesempatan bagi pioner yang belum sempat melakukan migrasi gelombang pertama. Bagi mereka yang sudah lama menunggu di status tentatif, ini adalah jalur baru untuk menyelesaikan proses dan mendapatkan akses penuh ke mainnet. Meskipun persyaratan detail untuk migrasi kedua belum sepenuhnya dipublikasikan, sinyal ini menunjukkan adanya progres nyata dari P-Core Team dalam menuntaskan backlog tentatif. Tidak kalah penting, P-Core Team merilis P-Launchpad MVP di testnet. Launchpad ini masih berada di tahap testnet, bukan mainnet, tetapi relevansinya signifikan. Setiap ekosistem token yang ingin berfungsi sepenuhnya membutuhkan KYC yang selesai untuk partisipasi penuh. Semakin banyak utility dan fitur yang dibuka di ekosistem P, semakin kuat tekanan untuk menyelesaikan antrean tentatif. Ini bukan spekulasi, logika ini tertulis secara eksplisit dalam dokumen PRC resmi dan menunjukkan arah sistem yang bergerak secara sistematis untuk menyeimbangkan ekosistem. Dampak ke migrasi dan withdrawal. Pertanyaan yang paling sering muncul di kolom komentar adalah satu hal, kapan P ini bisa dicairkan? Untuk menjawabnya, kita harus melihat realitas teknis yang tidak bisa ditawar. Proses dari status tentatif menuju saldo yang bisa digunakan adalah sebuah rantai linear. Urutannya harus selesai satu persatu. Tidak ada jalan pintas. Rantai ini dimulai dari KYC tentatif, lalu berubah menjadi KYC verified, kemudian masuk ke daftar eligible migrasi. Baru setelah itu terjadi migrasi ke dompet mainnet. Dan akhirnya, muncul mainnet balance yang bisa digunakan. Setiap tahap adalah kunci untuk tahap berikutnya. Jika status Anda masih tentatif, maka rantai ini terkunci di tahap pertama. Artinya, meskipun Open Network sudah berjalan dan bursa pertukaran sudah tersedia, Anda belum masuk ke dalam daftar migrasi. Tanpa migrasi, saldo P Anda belum ada di dalam blockchain mainnet. Ini membawa kita pada fakta mengenai bursa pertukaran atau exchange. Saat ini, P sudah mulai diperdagangkan di beberapa exchange global. Namun ada satu syarat yang sering disalahpahami oleh banyak pioner. Untuk memindahkan P ke exchange, Anda membutuhkan saldo di mainnet. Bukan angka yang ada di aplikasi penambangan ponsel Anda. Bukan angka yang tertulis di dashboard. Tapi saldo nyata yang sudah bermigrasi ke dompet blockchain Anda. Artinya, pertanyaan tentang kapan bisa dicairkan ke uang fiat atau mata uang resmi, hanya menjadi relevan setelah proses migrasi Anda selesai. Tanpa migrasi, P yang Anda miliki belum menjadi aset digital yang mobile. Ia masih tersimpan di dalam sistem internal yang menunggu verifikasi identitas Anda tuntas. Inilah realitas teknisnya. Bagi pioner di Indonesia, ada satu lapisan informasi tambahan yang sangat penting. Regulasi aset kripto di Indonesia telah memasuki fase baru yang lebih ketat dan teratur. Berdasarkan Undang-Undang P2SK dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025, atau PMK 50/2025, pajak transaksi kripto di Indonesia sudah ditetapkan secara spesifik. Total pajak untuk transaksi melalui exchange domestik yang resmi adalah 0,21%. Namun untuk bisa diperdagangkan secara legal di exchange Indonesia, aset tersebut harus terdaftar secara resmi di bawah pengawasan OJK. Hingga saat ini, status listing resmi P Network di exchange dalam negeri masih dalam tahap peninjauan regulasi. Pioner harus memahami bahwa likuiditas atau pencairan dana bukan hanya soal sistem P. Ini juga soal kepatuhan terhadap hukum negara. Kesimpulannya sangat jelas. Penyelesaian status tentatif bukan hanya soal verifikasi identitas. Ini adalah gerbang pertama untuk mengakses seluruh ekosistem nilai yang sedang dibangun. Langkah nyata pioner. Langkah pertama adalah kepastian. Buka aplikasi P Anda sekarang. Masuk ke bagian menu KYC dan periksa status Anda dengan teliti. Apakah tertulis approved, tentatif, atau pending? Jika status Anda adalah P Network KYC tentatif, segera lakukan audit mandiri terhadap data identitas Anda. Pastikan tidak ada satu huruf pun yang berbeda antara data di profil aplikasi dengan IKTP atau paspor. Ketidaksesuaian kecil pada penulisan nama atau format tanggal lahir adalah alasan utama mengapa algoritma menunda validasi otomatis dan memasukkan akun Anda ke antrean manual yang lebih lama. Bagi Anda yang sudah berstatus approved, jangan berhenti hanya sebagai pengguna. Aktifkan peran Anda sebagai validator sekarang. Ini bukan sekadar bantuan sukarela, melainkan langkah strategis. Dengan sistem P Network Validator Rewards 2026 yang telah berjalan, Anda mendapatkan insentif nyata berupa saldo P untuk setiap validasi yang akurat. Secara kolektif, setiap validator baru yang aktif membantu mempercepat proses verifikasi bagi jutaan pioner yang masih terjebak di status tentatif. Kontribusi Anda adalah mesin penggerak utama menuju ekosistem yang lebih bersih dan valid. Terakhir, fokus pada langkah migrasi.
Program migrasi kedua telah resmi dibuka untuk memperkuat likuiditas ekosistem. Jangan bergantung pada informasi dari pihak ketiga atau video tanpa kutipan sumber yang jelas. Semua prasyarat dan prosedur resmi hanya dipublikasikan melalui blog resmi di minepi.com. Keamanan saldo dan hasil tambang Anda adalah tanggung jawab pribadi. Selalu pastikan Anda bertindak berdasarkan data valid dari core team untuk menghindari risiko kehilangan aset di fase krusial ini. Memahami status tentatif dan strategi. Status tentatif bukan sekadar hambatan teknis atau kesalahan sistem. Ini adalah konsekuensi dari desain sistem validator berbasis komunitas yang selama ini memiliki insentif terbatas. P-Core Team telah mengakui hal ini secara resmi, dan program KYC Validator Rewards menjadi langkah nyata untuk memperbaiki keseimbangan sistem validasi. Namun ada satu perkembangan penting yang perlu dipahami lebih dalam. Melalui pengumuman resmi tentang migrasi kedua, P-Core Team tidak hanya membuka kembali jalur migrasi, tetapi juga memperkenalkan pendekatan bertahap dalam memindahkan data dan saldo ke mainnet. Ini berarti proses migrasi tidak lagi dianggap sebagai satu kali peristiwa, tetapi sebagai proses berkelanjutan yang akan terus diperbarui seiring dengan kesiapan data, KYC, dan aktivitas jaringan. Dalam migrasi kedua, fokus utama bukan hanya pada pioner yang belum sempat migrasi sebelumnya, tetapi juga pada komponen lain seperti bonus referral, reward yang tertunda, dan penyesuaian saldo yang sebelumnya belum terproses. Ini menunjukkan bahwa sistem Pi sedang bergerak menuju konsolidasi data yang lebih akurat sebelum skala utilitas diperluas lebih jauh. Untuk setiap pioner, ada pelajaran penting yang bisa dibawa pulang dari sini. Pertama, memahami bahwa alur KYC kemudian migrasi, lalu mainnet, dan akhirnya withdrawal adalah proses bertahap yang saling bergantung. Setiap tahap tidak hanya membutuhkan waktu, tetapi juga bergantung pada validitas data dan partisipasi komunitas. Kedua, peran aktif dalam ekosistem bukan lagi pilihan tambahan, melainkan bagian dari mekanisme inti. Menjadi validator, menjaga akurasi data, dan mengikuti perkembangan resmi adalah kontribusi nyata yang berdampak langsung pada kecepatan sistem secara keseluruhan. Ketiga, memahami arah pengembangan Pi secara lebih luas. Dengan adanya Pi Launchpad, pengembangan aplikasi, dan ekspansi utilitas berbasis ekosistem, kebutuhan terhadap identitas yang terverifikasi akan semakin meningkat. Artinya, penyelesaian status tentatif bukan hanya soal akses ke saldo, tetapi juga akses ke peluang dalam ekosistem yang sedang dibangun. Ini membawa kita pada satu kesimpulan yang lebih strategis. Pioner yang memahami sistem lebih awal akan berada pada posisi yang lebih siap ketika ekosistem mencapai fase utilitas penuh. Bukan karena mereka lebih cepat, tetapi karena mereka lebih memahami proses dan tidak tertinggal dalam setiap tahap penting. Meskipun proses ini terasa lambat, arah pergerakan sistem sudah jelas. Validasi diperkuat, migrasi dilanjutkan secara bertahap, dan ekosistem terus berkembang di atas fondasi identitas yang terverifikasi. Gunakan informasi ini sebagai panduan praktis. Pastikan status KYC Anda akurat. Pertimbangkan untuk berkontribusi sebagai validator. Dan yang terpenting, selalu rujuk pada sumber resmi untuk setiap keputusan yang Anda ambil. Jika informasi ini bermanfaat, bagikan kepada pioner lain yang masih mencari kejelasan. Dan jika ada bagian yang ingin Anda dalami lebih lanjut, tuliskan di kolom komentar. Ini J-Coin. Analisis berdasarkan data, bukan harapan.